Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Fir'aun menjadi salah satu raja dengan sifat keras kepala yang selalu mengingkari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dihadapkan dengan banyak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fir'aun tetap mengingkari itu dan menganggap dirinya sendiri sebagai Tuhan. Hingga pada akhirnya dia pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelajaran bagi umat muslim. Sebelum ditenggelamkan, berbagai kitab menyebutkan jika Fir'aun telah diperingatkan melalui banyak hal oleh Nabi Musa alaihi salam. Ustadz Khalid Basalamah dalam sebuah kajian yang diunggah channel YouTube Hidayah Indonesia menyampaikan, setelah 10 tahun lamanya Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa mengajak Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dengan kerajaannya. Namun Fir'aun tetap menolak dengan segala kesombongannya. Di akhir hidup Fir'aun ketika akan meninggal, ada 3 tanda-tanda besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah ketika Fir'aun melihat Nabi Musa berdakwah dan selalu bertambah jumlah muslim setiap harinya. Maka Fir'aun menyebut Nabi Musa sebagai seorang penyihir. Karena mukjizat Nabi Musa yang bisa merubah tongkat sebagai ular, juga tangan yang mengeluarkan cahaya, disebut Fir'aun sebagai sebuah sihir. Fir'aun kemudian berkata, "Sebagai bukti sihir, saya akan tantang kamu dengan penyihir-penyihir saya." "Kalau itu yang engkau putuskan, maka silahkan," jawab Nabi Musa. Maka semua penyihir di wilayah Fir'aun diundang untuk melawan Nabi Musa dan boleh meminta imbalan dalam bentuk apapun yang mereka inginkan jika bisa mengalahkan Nabi Musa. Dalam beberapa riwayat disebutkan jika ada yang mengatakan 1000 penyihir, ada yang menyebut 10.000 penyihir datang. Fir'aun pun bertanya kepada Nabi Musa mengenai kapan hari yang tepat untuk melakukan pertandingan. Nabi Musa kemudian memilih hari Zina, yaitu hari di mana Fir'aun mengeluarkan singgasananya di luar istananya, dan orang-orang menyembah dia. Mereka kemudian diberikan banyak hal dan menganggap Fir'aun sebagai raja. "Hari Zina, wahai Fir'aun," jawab Nabi Musa. Singkat cerita, ribuan orang pun datang untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Kemudian mereka melawan Musa dan Harun. Fir'aun meminta para penyihir tersebut membunuh Musa dan Harun. Maka ribuan penyihir tersebut mengeluarkan banyak ilmunya untuk menakut-nakuti orang. Hal itu untuk menguasai keadaan dan menakuti seseorang agar setan bisa bekerja. Maka para penyihir itu merubah tali dan dilemparkan untuk dijadikan ular dan bergerak. Maka puluhan ribu orang yang menyaksikan bersorak dan Fir'aun merasa sombong. Disebutkan jika Musa sempat merasa sedikit keraguan. Lalu datang malaikat Jibril dan berkata, "Jangan kau takut, kau pasti menang. Lempar yang di tangan kananmu, tongkat, maka pasti akan membatalkan semua perilaku mereka. Karena apa yang mereka lakukan adalah perilaku sihir, dan sihir tidak pernah bisa menang dari arah manapun dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Nabi Musa masuk dan melempar tongkatnya, dan berubah menjadi ular yang sangat besar. Melihat itu, seluruh penyihir tersebut sujud dan menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tahu jika ular yang mereka sihir tidak bisa menyerang. Sementara ular yang dilemparkan Nabi Musa telah memakan seluruh ular kecil milik para penyihir tersebut. "Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun," kata para penyihir tersebut. Namun kejadian luar biasa itu tetap tidak menjadikan Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekalahan itulah yang menyadarkan para tukang sihir bahwa yang mereka hadapi bukanlah ahli sihir, tapi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu mereka segera menyatakan beriman. Fir'aun tetap saja Fir'aun, seorang tirani yang zalim, yang menganggap dirinya Tuhan. Jangankan mengaku kekalahan, malah mengancam akan membunuh para tukang sihir yang sudah menyatakan beriman tersebut.
Fir'aun tetap menganggap Musa sebagai ahli sihir, bukan utusan Tuhan. Bahkan menuduh Musa adalah guru dari para tukang sihir tersebut. Malah secara tidak langsung, Fir'aun menuduh para tukang sihir tersebut bersekongkol dengan Musa untuk mengalahkannya dan mengusir bangsa Mesir dari Mesir. Atau bisa juga dalam pandangan Fir'aun, para tukang sihir itu beriman karena takut dengan Musa yang sudah terbukti bisa mengalahkan mereka. Oleh sebab itu dia mengatakan di ujung ancamannya, "Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya." Artinya dalam pikiran Fir'aun, siapa yang lebih ditakuti oleh para tukang sihir itu, dirinya atau Musa? Ternyata di luar dugaan Fir'aun, para tukang sihir itu sama sekali tidak takut dengan ancaman Fir'aun. Mereka tetap mempertahankan keimanan yang baru saja mereka terima, apapun yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, mukjizat yang telah datang kepada kami, dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja." Quran Surat Toha ayat 72. Yang mereka saksikan dalam pertandingan di arena itu baru satu mukjizat, yaitu tongkat Musa menjadi ular dan menelan tali temali, dan tongkat-tongkat yang telah disihir menjadi ular-ular yang menjalar kian kemari. Tetapi kenapa dalam ayat disebutkan dalam bentuk jamak, yaitu mukjizat, bukan mukjizah? Diungkapkan dalam bentuk jamak karena dalam penilaian mereka, pada apa yang ditampilkan Musa, terdapat beberapa hal yang mengagumkan. Misalnya beralihnya tongkat menjadi ular yang besar, lalu ular itu memakan tali temali dan tongkat yang sudah disihir jadi ular. Kemudian ular itu beralih kembali menjadi tongkat. Dalam pandangan para tukang sihir itu, ini bukanlah satu bukti, tetapi sudah bukti-bukti. Mukjizat yang baru saja mereka saksikan secara nyata dalam pertandingan itu telah membuat mereka yakin bahwa Musa adalah utusan Tuhan. Keyakinan itu tidak bisa lagi dikalahkan oleh ancaman Fir'aun. Sekalipun diancam untuk dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, lalu disalib di pohon kurma, mereka tidak takut. Silahkan saja, apapun yang akan diputuskan Fir'aun, silahkan. Toh keputusannya hanya berlaku untuk kehidupan di dunia ini saja. Subhanallah. Walaupun baru saja mendapat hidayah, tetapi keimanan mereka sudah kokoh, dapat menghadapi ujian, betapapun beratnya. Mereka tidak mau lagi kembali ke dalam kehidupan lama yang bergeliman dosa sebagai tukang sihir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya." Quran Surat Toha ayat 73. Demikian Musa telah mengalahkan tukang sihir Fir'aun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.